Udah gak pernah ajak anak main sensori, soalnya anakku malah nangis. Jijik pegang yang begituan. Assalamualaikum, yuk belajar bareng Parentify. Let's go! Sensory play yang lebih dikenal mungkin permainan berisi pasir, jelly, atau slime. Tapi sebenarnya sensori lebih luas dari itu. Seluruh aktivitas yang merangsang satu atau lebih panca indera kita, penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba, pengecapan, itu semua bisa kita anggap stimulasi sensori. Jadi bermain musik, membedakan warna, tebak rasa dan bau, semua juga termasuk main sensori. Kita tahu ya, permainan sensori punya banyak manfaat untuk perkembangan anak. Salah satunya, anak jadi belajar menganalisa proses yang akan mereka jalani. Anak jadi bisa lebih percaya diri, punya rentang fokus lebih panjang, dan bantu anak mengontrol emosi. Pada anak dengan gangguan memproses rangsangan sensori, bisa terjadi hipersensitivitas. Bikin anak lebih sensitif, bereaksi berlebihan, dan menghindari berbagai bau, tekstur, suara, atau cahaya yang padahal bagi orang lain tidak dirasa mengganggu. Berarti kalau anakku jijian, gak mau tuh pegang tekstur lembek, lengket, basah, artinya punya gangguan sensori ya? Eits, belum tentu ya. Anak yang gak mau diajak bermain sensori tidak bisa kita langsung cap memiliki gangguan ayah bunda. Bisa aja hanya karena anak belum terbiasa atau anak lagi gak mood waktu kita ajak bermain. Tapi kalau ini sudah mengganggu rutinitas harian dan kehidupan sosial anak, respon menolak rangsangannya juga begitu hebat, kita perlu waspada dan mencari pertolongan tenaga ahli. Berikut 3 tips yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu anak merasa lebih nyaman, menerima dan meregulasi rangsangan sensori yang diterima. 1. Beri rangsangan proprioseptif sebelum dan sesudah aktivitas. Proprioseptif adalah kemampuan tubuh untuk merasakan posisi, gerakan, dan kekuatan otot yang sangat berperan untuk bisa melakukan berbagai gerakan terkoordinasi. Contoh aktivitasnya seperti menarik, mendorong benda. Dalam aktivitas sehari-hari, bisa minta anak mendorong troli belanja. Contoh lain, membawa beban, seperti menggendong tas ransel berisi buku, membawa belanjaan, membuang sampah. Contoh lain lagi, berjalan seperti hewan, berjalan seperti kepiting, melompat seperti katak, berlari seperti kuda. Juga lakukan berbagai aktivitas sambil berdiri, seperti menulis menghapus di papan tulis, mengelap jendela, dan melukis di kanvas. Stimulasi pada indera proprioseptif membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi sensitivitas sensori yang akan diterima. Tips kedua, mulai mengenalkan dengan rangsangan yang bisa diterima oleh anak. Bukannya malah menghindari rangsangan yang tidak disukai anak, justru kita bisa kenalkan berulang-ulang, sedikit demi sedikit, tanpa paksaan. Pada anak yang sensitif dengan tekstur basah dan lengket, kita bisa coba kenalkan dengan bahan kering terlebih dahulu. Pelan-pelan kita kenalkan tekstur yang lebih lembek. Kita bisa ajak juga untuk memegang dengan bantuan alat, sebelum memegang dengan tangan langsung. Jadi bisa kita sediakan sendok atau sekop. Yang terakhir, spill aktivitas yang akan dilakukan agar anak bisa memprediksi dan lebih siap untuk meregulasi rangsangan sensori yang akan diterima. Setiap anak spesial dan kita bisa mengusahakan menyiapkan lingkungan yang nyaman untuk menemani perjalanan tumbuh kembang si kecil. Kalau ada yang mau ditambahkan, boleh kita diskusi di kolom komentar ya. Salam kenal dari ibu beranak satu yang tertarik dengan ilmu pengasuhan dan perkembangan anak. Kadang juga sharing ide bermain, buku, dan destinasi wisata keluarga.